Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Rahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi wa ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa middana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Pada kajian 2 minggu yang lalu dijelaskan orang beribadah kok masih ingin dilihat keistimewaannya sama orang lain, itu pertanda ibadahnya belum sungguh-sungguh. Jadi orang kalau masih suka pencitraan, masih nyari sensasi, berarti itu ibadahnya belum sungguh-sungguh. Kemudian summa bayyana haqiqata sidqil ibadati biqaulihi. Lantas Kiai Musannaf menjelaskan hakikat kesungguhan ibadah seseorang dengan dawuh beliau, ghayyib nadharul khalqi ilaika ay la taltafit ila nadharihim ilaika wala tatlubhu wala takhturuhu bibalika bali ja'alhu ghaiban angka. Tolok ukur kesungguhan ibadah seseorang itu sampai mana? Di sini dijelaskan ghayyib nadharul khalqi ilaika, hilangkan pandangan makhluk terhadap dirimu. Artinya kamu jangan sesekali melihat kepada penilaian atau pandangan orang lain terhadap dirimu. Jangan kamu cari-cari, bahkan jangan sampai terbesit dalam hatimu sedikit pun tentang penilaian makhluk terhadap dirimu. Akan tetapi jadilah kalian itu lenyap dari pandangan mereka. Maksudnya kita itu kalau beribadah jangan sesekali karena dinilai, dilihat oleh orang lain. Terus aja beribadah, apapun penilaian orang lain terhadap dirimu. Karena orang lain itu akan memandang dirimu dari sudut pandang yang berbeda. Bisa dari kacamata lahir, bisa dari kacamata batin. Tapi teruslah beribadah. Bahkan jangan sampai terbesit dalam hatimu kamu beribadah itu karena penilaian orang lain. Ini jangan, sama sekali jangan. Bali ja'alu ghaiban angka. Bahkan anggaplah orang lain itu enggak ada. Ibadah aja. Udah tidak usah peduli omongan orang, enggak usah peduli cacian orang, enggak usah peduli kritikan orang. Cukup yang memperhatikanmu itu adalah Allah. Cukup yang melihat ibadahmu itu Allah.
Karena apa? Karena goyatun nas atau ridon nas goyatun la yudrok. Kepuasan semua manusia itu suatu puncak yang gak akan tercapai. Kita kalau beribadah kok orang lain semuanya bisa puas, itu sesuatu yang mustahil. Kita melakukan suatu amalan atau mengambil tindakan yang menyebabkan kepuasan semua orang, itu sesuatu yang mustahil. Ada sebuah cerita, Luqmanul Hakim itu pernah ngajak anaknya ke pasar. Luqmanul Hakim ini naik keledai, anaknya yang nuntung. Di pasar Luqmanul Hakim itu dimaki sama orang, dicemooh sama orang, dikritik orang. Itu orang tua kurang ajar katanya. Anak suruh nuntun. Udah tahu masih kecil ke orang tuanya ongkang-ongkang di atas keledai. Akhirnya Luqmanul Hakim ini turun dari keledainya. Anak-anak naik ke atas keledai. Di jalan ketemu orang. Itu si anak kurang ajar. Orang tuanya udah sepuh, ini anaknya kok malah naik keledai. Orang tuanya suruh jalan. Akhirnya kedua-duanya naik. Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya naik keledai. Itu anak sama bapaknya kurang ajar, gak kasihan sama binatang kecil ditaikin dua orang. Itu naik dua-duanya naik. Karena dikatain seperti itu, akhirnya Luqmanul Hakim sama anaknya ini turun, gak naik keledai. Keledainya dituntun, ketemu orang di jalan. Itu nggak ada gunanya punya keledai kalau nggak dipakai, punya mobil nggak dipakai. Buat apa kalau cuma dipajang, nggak pernah dipakai pergian? Ini artinya apa? Kita kalau beramal kok karena penilaian orang, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beramal. Nggak ada yang bener. Jadi guru kalau tegas, guru kok keras, ya muridnya kabur, ya nggak pada mau balik ngaji lagi. Tuh. Guru sabar didik, guru kok melempem, ya muridnya bandel, orang nakal dibiarin, diantepin, nggak dinasihatin karena gurunya sayang sama. Lah terus gimana? Nah, jadi ridon nas goyatun la tudrok. Kita kalau nyari kepuasan orang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Terus saja beramal, terus saja beramal. Cukup Allah yang memperhatikan kita. Falayakun iltifatuka wa tasyawwufika illa linadharillahi ilaika. Janganlah pandanganmu dan kerinduanmu itu kecuali kepada pandangan Allah terhadap diri. Jadi terus saja madep mantep, nggak usah memperdulikan omongan orang, asalkan kita di jalan yang benar. Ngajar juga begitu. Ya udah, istiqomah apapun yang terjadi, mau muridnya ada, mau muridnya enggak, tetap aja ngajar. Tetap aja. Karena dari luar itu omongan macam-macam, yang inilah, yang itulah, itu banyak. Ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Ketika kita berada di jalan yang benar, maka teruslah melangkah. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri, karena kita itu tidak mungkin alias mustahil bisa memuaskan semua orang. Makanya dawuh Gusmi, jadilah engkau seburuk-buruk manusia di mata manusia, tapi luhur tenar di mata Allah. Biarin orang menilai kita itu nggak bener,
Ustadz apaan itu? Biarin harga kita ini jatuh di hadapan manusia, tapi mahal di sisi Allah. Itu yang terpenting. Ini ngaji hikam, ya. Ngaji tasawuf. Tapi kalau menurut sudut pandang ulama fikih udah beda lagi. Ibarat jadi ustadz itu ya layaknya pakaian ustadz, isinya pencitraan, didandani, dirapiin, ya. Casingnya harus dibentuk biar kelihatan. Itu fikih ustadz. Karena yang dilihat itu kayak casing luarnya. Tapi kalau ulama tasawuf tidak, yang dilihat itu apa? Dalamnya. Padahal di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupawan kita. Yang dilihat Allah itu bukan casing kita, kecantikan kita, ketampanan kita, fisik kita, tidak. Tetapi yang dinilai Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya banyak orang itu terkecoh kalau hanya membaca secara zahir, membaca dari luarnya saja, ya. Tidak melihat sampai dalam. Sama aja ketika seorang guru mendidik kepada santrinya, itu kadang-kadang ilmu yang dipakai itu ilmu uji, ngetes, niatnya untuk membimbing sejauh mana si santri ini kuat di dalam penempaan yang dilakukan oleh seorang guru. Sabar enggak? Karena tolok ukur keberhasilan seseorang itu adalah al-umur bi khawatimiha. Jadi perkara itu dinilai dari endingnya, akhirnya, pungkasannya. Ya. Kita itu naik perahu dinakodai oleh busmi. Kalau kita turun di tengah, maka akan tenggelam. Banyak awalnya rajin, tahu-tahu putus di jalan. Tidak seperti itu. Bukan itu. Makanya al-umur bi khawatimiha. Jadi perkara itu dinilai adalah endingnya, akhirnya. Oh, awalnya rajin banget, tapi di tengah jalan berhenti, putus, berarti nggak nyampe dia, nggak kuat. Ada awalnya itu bader banget, tapi kuat. Dapatnya apa? Husnul khotimah. Banyak kan hidupnya itu maksiat. Bonus 99 orang. Di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Nanya sama kiai, kiai, dosa saya ini banyak banget. Saya itu udah bonus 99 orang. Kira-kira saya taubat ini diterima Allah apa enggak? Oh enggak, akhirnya kayaknya dibunuh 100. Nyari taubat di tengah jalan, ya. Ini jalan dia mau taubat sama jalan dia maksiat itu lebih dekat ke taubat. Malaikat ini rebutan. Ini tak taruh di neraka apa surga. Akhirnya diputuskan dimasukkan di dalam surga karena jalan dia menuju surga itu lebih dekat. Jadi orang itu jangan dilihat dari sekarang, tapi endingnya. Makanya kita kalau doa itu Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Belum tentu sekarang kita itu istiqomah nanti bisa eksis sampai akhirat kita, enggak ada jaminan. Mendingan dablek awalnya tapi endingnya baik daripada rajin tapi nanti ujung-ujungnya putus. Karena yang dinilai Allah itu adalah apa? Bi khawatimiha, endingnya. Ada ulama besar, bahkan wali, muridnya itu bisa terbang ribuan, bisa terbang ke angkasa, bisa jalan di atas air, bisa melipat bumi, Barseson namanya. Tapi akhirnya suhul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Rajin, tapi pada akhirnya apa?
suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Yang menyebabkan kita suul khotimah itu apa? Salah satunya adalah yafruna minal ulama wal fuqaha. Jadi yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanu 'alan nasi yafruna minal ulama'i wal fuqaha." Akan datang suatu masa orang itu lari dari para ulama dan fuqaha. Enggak mau dekat, malah ngejauh. Dikhawatirkan nanti apa? Matinya. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Karena enggak mau dekat sama kiai, karena enggak mau sowan sama kiai, merapat. Waghib an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi alaika. Fala taltafit ila ikbalihim alaika wala tatruhu. Balla yakunu iltifatuka wa talabuka illal iqbalallah alaika. Fa inna iqbalal khalqi 'alal murid qabla kamalihi yujibu lahu at-tasannu lahum wa mudahanatihim wa ghairi dzalik minal afat wa dzalika yujibu inhita rutbatihi wa sukutihi min ainil haqqi wal iyadzu billah. Jadi waghib an ikbalihim alaik, jadi lenyapkan orang-orang itu supaya apa? Berpaling dari kamu. Usahakan orang itu justru tidak empati sama kamu. Cukup yang simpati, yang memperhatikan kamu itu Allah. Karena apa? Kalau kita menuntut yang aneh-aneh, itu ujung-ujungnya kita dalam beribadah itu akan tasono. Tasono itu pencitraan. Didandani derap, didandani supaya dinilai orang baik, bagus. Fa inna ikbaral khalqi 'alal murid qabla kamalihi. Kalau ada seorang murid kok sudah disewanin banyak orang, padahal makom si murid ini belum sempurna. Apa? Yujibu lau tasono, pasti si murid ini akan apa? Akan tasono, akan mengada-ngada lah. Dia akan melakukan suatu pencitraan di mana akan dianggap orang itu baik. Itu yang terjadi itu. Ilmunya belum mumpuni, tapi ini udah disepuhkan, udah dituakan orang. Akhirnya apa? Ya pencitraan tadi akan tasono. Tasono itu mengada-ngada. Yujibu lau tasono lahum wa mudahanatihim wa ghairi dzalik min al-fa wa dzalika yujibu inhitata rutbati wa sukutihi min ainil haq. Jadi kalau seorang murid sudah melakukan tasonnuh, artinya melakukan suatu perbuatan yang mengada-ngada, cuman action doang. Padahal di belakang layar itu kelakuannya nggak seperti itu. Dipeciin, disurbanin, padahal nggak pernah ibadah, didandanin secakep mungkin, cuman acting, kayak pemeran antagonis. Ini bisa menjatuhkan martabat murid di mata Allah. Di mata manusia bisa jadi orang acung jempol, wah itu cakep, wah islami, syar'i. Gak taunya hatinya busuk, kelakuannya gak benar. Di belakang layar itu seperti itu. Nah ini bisa menjatuhkan martabat murid. Wal iyadzu billah, na'udzubillah min dzalik. Fala yardha bi iqbalihim